Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Fahrudin dengan NIM 255241028. Di video kali ini saya akan menjawab TTS mata kuliah Pancasila. Langsung saja. Yang pertama, bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara? Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara berawal dari masa menjelang kemerdekaan tahun 1945. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, dibentukkanlah BPUPKI atau biasa disebut dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Tugas BPUPKI ialah menyiapkan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Dalam sidang yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, ada beberapa tokoh yang menyampaikan gagasannya, yaitu seperti Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan Bapak Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan gagasannya, yaitu gagasan tentang 5 prinsip yang biasa disebut dengan Pancasila, yaitu berisikan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan dan kebudayaan. Gagasan tersebut diterima sebagai dasar negara, kemudian dibahas kembali oleh Panitia 9, yang dimana dari pembahasan tersebut menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah melalui berbagai pertimbangan atau musyawarah agar diterima oleh banyak golongan, rumusan Pancasila disahkan secara resmi pada pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Soal yang kedua, jelaskan mengapa Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila dianggap sebagai solusi yang tepat untuk bangsa Indonesia yang majemuk karena nilai-nilai dalam Pancasila mencerminkan keseimbangan dalam aspek agama, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Indonesia memiliki banyak suku dan budaya, maka diperlukan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh peradaban tersebut. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin kebebasan beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menegakkan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu menumbuhkan rasa nasionalis. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan, yaitu menjunjung tinggi kata mufakat atau musyawarah. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu memastikan pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman hidup bersama yang mengatur keberagaman dan mencegah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Soal nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung nilai keimanan, toleransi, dan kebebasan beragama. Implementasinya ialah menghormati seseorang yang berbeda agama, lalu tidak memaksakan untuk masuk agama yang kita anut. Contohnya, saling menghargai seseorang yang
berbeda agama dalam beribadah. Lanjut sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini terdapat nilai penghargaan martabat manusia serta keadilan dan solidaritas. Implementasinya ialah kita bersikap sopan dan menghormati hak asasi manusia. Contoh, yaitu memberikan bantuan pada seseorang yang tertimpa musibah. Lanjut sila ketiga, persatuan Indonesia. Dalam sila ini terdapat nilai yang mengandung semangat nasionalisme. Implementasinya ialah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Contohnya, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dan juga siskamling. Lanjut, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila ini yaitu musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Implementasinya ialah mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat dan menghormati hasil keputusan bersama. Contohnya, rapat warga ketika ingin mengadakan acara atau arisan ibu-ibu. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila tersebut mengandung nilai pemerataan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Nah, implementasinya ialah menjaga keadilan dalam berkehidupan sosial. Contoh, mendukung kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan sesama. Soal keempat, analisislah kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat dan bagaimana cara mencegah atau menanggulanginya. Ya, di sini saya mengambil kasus yaitu perundungan. Cara mencegahnya, yang pertama, memberikan pendidikan Pancasila yang berkelanjutan. Jadi itu tadi kan dalam Pancasila itu ada yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di mana kita tidak boleh melakukan perundungan. Terus lanjut yang kedua, penegakan hukum yang tegas dan adil bagi para pelaku perundung, ya, harus diberikan hukuman yang tegas dan adil. Terus yang ketiga yaitu keteladanan dari seorang pemimpin yang menerapkan nilai-nilai moral dan keadilan, ya, dimana kadang jika pemimpinnya itu baik, insya Allah rakyatnya juga ikut akan baik. Terima kasih.